Ada satu cerita kiriman dari Mas Najib yang ada di Malang, Jawa Timur. Dia menceritakan pengalaman pertama kalinya dia mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Jadi dalam cerita ini Mas Najib itu pengalaman dia pertama kali mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari, itu dia diajak sama seorang temannya yang bernama Boni. Jadi Boni itu yang lebih berpengalaman dalam dunia pendakian. Mas Najib mengirim cerita ini karena dalam kisahnya yang dia tuturkan kepada saya, itu dia mengalami hal yang sangat menyeramkan, bisa dibilang sangat menyeramkan ketika mendaki bersama Mas Boni di Gunung Arjuna via Purwosari itu. Dan ini benar-benar sangat menyeramkan ketika saya baca skrip yang dikirim oleh Mas Najib ini, dan saya tidak menduga ternyata ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam cerita ini, dalam kisah yang dikirim sama Mas Najib ini. Baik, sebelum saya melanjutkan ceritanya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat para teman-teman subscriber, buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Terima kasih. Dan terima kasih pula untuk like-nya, untuk komennya, dan buat teman-teman yang sudah share, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat tentunya. Amin. Dan semoga pula kesehatan selalu menyertai kita semua. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Tahun 2013 mungkin adalah tahun yang tidak bisa dilupakan oleh Mas Najib. Karena pada tahun itu dia melakukan pendakian pertama kalinya ke Gunung Arjuna via Purwosari, dan tidak disangka itu mengalami hal yang saya bilang di depan tadi sangat menyeramkan. Waktu itu Mas Boni, ini awalnya Mas Boni itu memang seorang pendaki yang sudah cukup berpengalaman di dalam dunia pendakian, mengajak Mas Najib untuk naik ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Awalnya Mas Boni ini mau mendaki sendiri, solo hiking, tapi karena dipikir-pikir lagi, saya sudah biasa solo hiking, akhirnya dia itu mencoba untuk mengajak seorang kawannya, Mas Najib. Jadi Mas Boni sama Mas Najib ini emang udah temenan akrab ya, dari semasa mereka SMA dulu sampai sekarang mereka masih di bangku kuliah. Awalnya Mas Najib ini menolak karena Mas Najib memang sama sekali belum pernah naik ke gunung, mendaki ke gunung. Tapi setelah Mas Boni ini meyakinkan Mas Najib buat naik ke gunung karena di sana akan menemui keindahan-keindahan yang tidak didapatkan di bawah gunung. Di bawah gunung apa sih? Iya, di bawah gunung ya, Dem. Iya, di bawah gunung, maksudnya di kota gitu. Akhirnya Mas Najib mau. Akhirnya Mas Najib pun setuju buat ikut mendaki Mas Boni ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Nah, Gunung Arjuna sendiri memang terletak di Jawa Timur ya. Ini jalur Purwosari itu memang terkenal banget yang saya tahu dengan hal-hal mistisnya. Karena menurut mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, di sana itu kan banyak peninggalan situs-situs kuno ya dari kerajaan Majapahit zaman dulu. Lalu di sepanjang jalur pendakian itu banyak pemujaan-pemujaan kayak sesajen dan lain-lain. Makanya ini terkenal dengan pendakian spiritual. Kalau mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari terkenal dengan pendakian spiritual seperti itu. Saya sendiri jujur aja belum pernah ke Gunung Arjuna ya. Ya, kalau gunung-gunung yang lain Jawa Timur saya pernah ke Semeru tahun 2013 dulu. Kalau ke Arjuna saya belum sama sekali. Ini saya hanya menceritakan apa yang Mas Najib kirim. Singkat cerita, hari pendakian tiba. Waktu itu hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi
Mas Boni nyamperin Mas Najib ke rumahnya Mas Najib. Di situ Boni ngecek lagi peralatan yang akan dibawa seperti keril, terus apa lagi ya, kayak doom ya, tenda, matras, sleeping bag, logistik yang bakal mereka bawa seperti beras, mie instan, telur, snack, air mineral dan lain sebagainya. Setelah dicek sama Mas Boni di situ, punya Mas Najib juga dicek ya. Akhirnya mereka langsung gas jalan menuju ke base camp Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Mereka berdua naik motor boncengan. Dan singkat cerita mereka sampai di base camp Purwosari yang ada di Dusun Tambak Watu. Ya, di Dusun Tambak Watu. Di situ mereka istirahat sebentar di salah satu warkop, mereka minum kopi. Setelah agak enteng nih badannya, mereka langsung menuju ke pos perizinan ya buat simaksi. Buat daftar. Di situ mereka daftar mau mendaki ke Gunung Arjuno. Setelah selesai semuanya administrasi, mereka langsung masuk jalur pendakian. Waktu itu jam 4 sore. Jam 4 sore mereka masuk jalur pendakian. Ya. Jadi mereka awalnya mereka menuju ke pos 1 ya. Pos 1 ada Gua Ontobugo. Jadi ada Gua Ontobugo. Sebelum sampai ke pos 1, itu Mas Najib sempat mengeluh sama Mas Boni. Karena kan ya lumrah Mas Najib ini kan belum sama sekali pernah mendaki, jadi kakinya itu agak kaget ya ketika naik, karena treknya kan langsung naik. Agak kaget, agak kram. Akhirnya sebelum sampai di pos 1 Gua Ontobugo, Mas Najib ini minta berhenti sama si Mas Boni. Bon, berhenti dulu Bon. Ya, aku mandek sik iki sikilku loro. Nah, begitu menurut Mas Najib. Halah nembis delo wis loro menurut Mas Boni. Ya lumrah to Bon, aku ora tahu kok munggah gunung. Oh ya wis, mandek sik menurut Mas Boni. Akhirnya mereka berhenti sebelum sampai di pos 1. Di situ mereka minum. Nopo sikilmu kram, kakimu kram. Yo iki agak loro kok. Nganu yo, kerilku kok krasa wandep banget. Wantep kenapa kowe? Ora kok antep banget. Jadi kerilnya Mas Najib ini kerasa katanya itu berat banget. Nah, kayak gitu. Padahal yang dibawa Mas Najib itu cuma sleeping bag ya, terus doom, terus matras. Logistik yang berat itu dibawa sama Mas Boni. Tapi kerasanya menurut Mas Najib itu kerilnya itu kayak kayak berat banget. Akhirnya yaudah mereka mutusin buat berhenti di situ. Mereka minum, Mas Najib selonjor ya, kakinya diselonjorin sambil mereka ambil nafas di situ, ambil nafas sekitar 10 menitan. Mereka pun melanjutkan menuju ke pos 2. Pos 2 itu ada Tampuwono ya. Singkat cerita, mereka sampai di Tampuwono, pos 2. Di Tampuwono itu pos 2 ada tempat yang namanya Sendang Dewi Kunti. Memang itu terkenal banget ya di kalangan para pendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Ada satu tempat namanya Sendang Dewi Kunti. Itu tempat itu bisa dibilang dikeramatkan lah oleh masyarakat lereng gunung tersebut. Di situ ada mata air ya. Katanya ada mata air di situ. Akhirnya mereka berhenti di pos 2. Di pos 2 itu mereka berhenti. Nah, kebetulan di pos 2 itu ada beberapa pendaki yang sudah sampai di pos 2 duluan. Ada 3 pendaki di situ. Mereka mendirikan tenda itu sekitar jam setengah 6 sore. Mereka pendaki lain itu mendirikan tenda di situ. Mereka di situ udah kelihatan ya masih ngerebus air ya, mungkin bikin kopi atau masak dan lain sebagainya sebelum melanjutkan perjalanan. Di situ akhirnya mereka ikut gabung. Mereka di situ kenalan. Mas Boni sama Mas Najib itu kenalan sama teman-teman yang ada di situ. Salah satu pendaki itu ada yang bernama Mas Aris ya. Mas Aris itu menawarkan nama mereka. Kene sik bro, gabung, ngopi-ngopi sik santai. Lagian maghrib kok diteruske engko neh. Nah, jadi Mas Aris ini menawarkan untuk bergabung di situ karena waktu udah menunjukkan masuk ke maghrib. Di situ dulu gampang, nanti baru setelah maghrib melanjutkan perjalanan. Akhirnya Mas Boni sama Mas Najib ini setuju buat ikut gabung di situ. Nah, maghrib pun tiba. Ini Mas Najib izin sama teman-teman yang lain buat melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Ya.
Jadi di pos 2 Tampuono itu ada sebuah shelter kecil ya. Shelter itu apa ya? Kalau dibilang shelter itu apa? Gubuk ya. Kayak gubuk yang ada di jalur pendakian. Itu di gunung-gunung lain juga ada ya shelter, namanya emang shelter. Mas Najib menuju ke shelter itu. Jadi menuju ke shelter itu ada jalan menurun nih. Ada jalan menurun. Mas Najib melewati situ. Melewati jalur situ. Setelah itu Mas Najib mengambil air wudhu, di situ. Lepas Mas Najib ini mengambil air wudhu, itu Mas Najib seperti yang dia tuturkan, kayak mendengar suara seperti suara erangan ya. Mungkin gitu suaranya. Mas Najib ini berusaha buat menajamkan lagi pendengarannya, telinganya. Tapi nggak ada apa-apa di situ. Mas Najib melanjutkan wudhunya. Nah, pas Najib sedang melanjutkan wudhunya ini, tiba-tiba ada lagi, kedengaran lagi suara erangan tersebut. Kali ini lebih keras. Cat. Mas Najib kan kaget. Mas Najib coba najemin pendengarannya lagi, tapi nggak ada suara apa-apa. Akhirnya Mas Najib coba untuk tenang, nggak panik. Dia di situ membaca ayat kursi. Setelah selesai wudhu ya, dia membaca ayat kursi. Setelah itu dia jalan mau menuju ke tendanya buat sholat maghrib. Lah waktu dia habis dari area wudhu, dia jalan belum jauh, tiba-tiba kayak ada suara orang yang mandi. Biur. Nah, Mas Najib coba nih, apaan sih? Suara orang mandi. Perasaan tadi nggak ada yang ikut ke sini bareng sama saya. Begitu batin Mas Najib. Akhirnya Mas Najib ini mencoba memberanikan diri buat menghampiri suara tersebut, karena kebetulan suara itu datangnya dari toilet di sebelah tadi tempat Mas Najib ini wudhu. Dia datang ke sana, ditengok toilet itu, ada 2 toilet, tapi nggak ada orang sama sekali. Mas Najib cuma berucap astagfirullahaladzim. Udah, akhirnya Mas Najib jalan lagi buat menuju ke tenda. Nah, baru jalan sebentar, tiba-tiba Mas Najib ini mencium aroma yang sangat amis di situ. Amis banget. Mas Najib coba berhentiin langkahnya, dia coba kalau bahasanya sini ngingus-ngingus ya. Ngingus-ngingus itu ngendus. Ini dari mana asal amis itu ya? Coba dicari sama Mas Najib, dan ternyata bau itu dari atas balkon yang ada di toilet. Mas Najib memandang ke atas dan astagfirullahaladzim, di atas ternyata ada sosok kuntilanak. Ini berdasarkan cerita Mas Najib ya. Ada sosok kuntilanak yang duduk di balkon. Wajahnya itu nggak kelihatan, ketutupan rambut ya, dan kakinya itu menggantung. Dia duduk di balkon dan wajahnya itu memang nggak kelihatan, samar-samar, tapi baunya memang sangat amis. Di situ Mas Najib astagfirullahaladzim, dia baca ayat kursi, dia baca sebisanya sambil langkahnya itu mundur. Dia mundur, berusaha buat nggak panik, tetap tenang, walaupun dia itu di situ sangat takut. Siapa orangnya nggak takut? Lihat makhluk yang berbeda dimensi dengan kita, jelas itu takut. Mas Najib jalan mundur, dan Mas Najib menuju ke area tenda yang tadi. Mas Boni di situ sama teman-teman ya, lagi ngopi sama teman-teman pendaki yang ketemu di situ. Akhirnya Mas Najib ke situ, dan di situ Mas Boni manggil Mas Najib. "Woi Jib, sini Jib, ngopi sih. Ya, ngopi dulu sini." "Yo sih, aku tak sholat sih," jawab Najib. Mas Najib menjawab, "Ya saya mau sholat dulu." Akhirnya Mas Najib masuk ke dalam tendanya, dia melaksanakan sholat maghrib. Masuk ke rakaat kedua, Mas Najib itu sangat kerasa ada yang bisikin telinga kirinya. Ya, manggil-manggil namanya. "Najib." Mas Najib tetap fokus dengan sholatnya. Semakin Mas Najib fokus bacaan sholat, itu suara
bisikan itu semakin keras. Najib. Tapi Mas Najib ini tetap fokus dengan sholatnya. Dia tetap istiqomah, dia tetap khusyuk dalam sholatnya. Sampai sholat maghrib 3 rakaat selesai. Dia di situ berdoa. Setelah berdoa, dia keluar. Mas Najib ini nyamperin Mas Boni sama pendaki yang lain yang lagi bikin kopi di situ. Akhirnya Mas Najib di situ gabung. Di situ ternyata teman-teman yang lain itu sedang masak mie instan di situ sama ngopi memang. Akhirnya Mas Najib gabung, ikut makan mie instan. Tapi di situ Mas Najib tidak menceritakan sama sekali kejadian yang dia alami barusan. Karena menurut Mas Najib, dia takut kalau teman-temannya itu ntar panik. Akhirnya nggak jadi muncak. Dan Mas Najib ini punya pikiran, saya ini melakukan apa? Kok bisa ya? Saya ini diganggu. Saya itu salah apa? Padahal saya masuk ya saya berdoa, saya permisi tadi masuk jalur pendakian. Seperti yang dituturkan sama Boni, begitu batin Najib. Jadi Mas Boni itu kan bilang sama Najib, sebelum masuk ntar kita permisi dulu karena ini kan bukan tempat kita lah, ini tempat yang asing buat kita, pasti ada yang nunggu di sini, kita permisi. Padahal Mas Najib ini udah sopan di situ. Akhirnya ya udah, Mas Najib gak menceritakan. Singkat cerita mereka jalan menuju ke pos 3. Pos 3 ada pos Eyang Sakri. Mereka akhirnya sampai di pos Eyang Sakri. Di situ mereka minum ya. Mereka minum sebentar di situ, narik napas sebelum melanjutkan ke pos 4. Ada Eyang Semar ya, pos Eyang Semar. Akhirnya singkat cerita mereka sampai di pos Eyang Semar, pos 4. Di situ mereka ngobrol sebentar ya sambil minum, sambil makan snack. Karena memang Gunung Arjuna via Purwosari ini terkenal dengan treknya yang katanya saya sendiri juga belum pernah ke sana. Yang dituturkan Mas Najib, treknya itu sadis lah bisa dibilang. Nah, setelah mereka ngobrol bentar, mereka minum di situ, makan snack. Akhirnya mereka lanjut jalan tuh menuju ke pos 5, pos Makutoromo. Singkat cerita mereka sampai di pos 5, pos Makutoromo. Nah di pos Makutoromo, Mangkutoromo apa Makutoromo, Dam? Mangkutoromo ya. Sampai di pos Mangkutoromo, Mas Najib ini sama Boni itu memutuskan untuk nenda di situ. Jadi tendanya ntar di situ mau ditinggal. Jadi mereka nanti summit ya. Mereka summit ke puncak besok. Jadi mereka tidurnya di situ sebelum summit. Akhirnya Mas Najib sama Mas Boni ini bilang sama pendaki yang tadi bareng sama mereka, rombongannya Mas Haris tadi, Mas gimana Mas? Nek dhewe nganu sik nendanya di sini aja. Lah nanti besok kita summit dari sini. Nah, jadi akhirnya Mas Haris pun mengiyakan, oh ya wes, masuk iku. Ya menurut Mas Haris itu masuk ya. Oke, siap. Kita di sini aja, nenda di sini. Akhirnya mereka nenda di tadi pos 5 Mangkutoromo. Mereka nenda di Mangkutoromo. Mereka sampai di sana itu sekitar jam berapa ya? Jam 11 lah, jam setengah 11 malam menurut Mas Najib. Setelah itu mereka di situ diriin tenda semuanya. Singkat cerita, mereka kan semuanya istirahat ya. Mereka istirahat tidur di tenda masing-masing. Boni sama Najib ini satu tenda. Dan masuk ke jam setengah 12 itu menuju ke dini hari. Tiba-tiba ada salah seorang pendaki cewek itu yang berteriak kencang banget di situ. Wah! Sampai Boni sama Najib ini, Mas Boni sama Najib ini, wah, kaget, kebangun dari tidurnya. Padahal kan tidurnya masih tidur ayam ya. Karena kan kalau Mas Najib sendiri emang tidur ayam karena dia baru tidur di tengah hutan belantara kayak gitu. Kalau Mas Boni udah biasa. Ini mereka bangun. Bangun. Siapa yang teriak? Siapa ki? Ono opo kan bingung. Di situ bingung, Mas Najib itu bingung. Siapa yang berteriak? Siapa sing nganu Bon? Si gemborannya nih. Bu, sik. Akhirnya Mas Boni ini keluar tenda, mencoba memastikan. Dan ternyata di tenda sebelah, di tenda tiga pendaki tadi itu bikin 2 tenda ya. Satu buat cewek yang sendirian, yang 2 itu Mas Haris sama satu temannya cowok. Akhirnya di situ, ternyata tenda sebelah. Akhirnya Mas Boni ini bilang sama Najib, tenda sebelah mau cewek sing mau. Ono apa Bon?
gak ngerti, yuk melu wae. Akhirnya diajak tuh Mas Najib sama Mas Boni ke situ. Lihat tenda itu, tenda cewek tadi yang bareng sama mereka sama rombongannya Mas Haris. Di situ ternyata dalam tenda sudah ada Mas Haris. Dan ternyata teman-teman, pendaki cewek yang teriak barusan itu mengalami kerasukan. Nggak tahu kenapa kok dia mengalami kerasukan. Di situ akhirnya Mas Haris ini mencoba mengobati. Jadi kebetulan Mas Haris ini ternyata dia itu agak kalau dibilang agak pinter ya, agak pinter. Dia adalah orang yang pinter ya, kalau dia orang pinter, wong pinter kalau dalam dunia Jawa itu wong pinter, seseorang yang tahu-tahu tentang dunia mungkin spiritual ya. Akhirnya Mas Haris itu mengobati cewek yang tadi, namanya itu siapa, Gita. Akhirnya Gita itu diobati sama Mas Haris, entah itu kayak disembur-sembur kayak pakai air terus dirapalin apa ya, menurut yang Mas Najib tuliskan sama saya. Setelah itu alhamdulillah Gita itu sembuh ya, bukan sembuh reda. Jadi yang tadinya dia teriak-teriak sama kenceng banget itu badannya, itu akhirnya dia agak tenang setelah diobati sama Mas Aris itu. Akhirnya setelah tenang, kita ditinggalin sama Mas Aris sama pendaki satunya namanya Romi sama Mas Aris itu keluar. Di situ Boni sama Najib itu nanya sama Mas Aris, "Mas, ono apa Mas? Kok nganu apa? Kita itu kok teriak-teriak." Menurut siapa? Najib bertanya sama Mas Haris. Jib ono kerasukan. Jadi kita itu mengalami kerasukan. Kita itu kesurupan. Ya, bukan kesurupan sebenarnya, cuma ketempelan. Itu belum masuk ke wilayah kerasukan, kesurupan itu belum, masih ketempelan tok. Kalau kerasukan itu ya medeni meneh sih. Ya alhamdulillah, yang penting kita bisa tenang ya, Ya udah kita sekarang berjaga aja dulu di sini. Kowe wong loro do ngantuk ra? Nah, Mas Aris ini nanya sama Boni sama Najib, kowe wong loro wis ngantuk, udah ngantuk, masih kuat kalau melek kayak gitu. Oh, mau kuat Mas, aku biasa melek menurut Boni. Oh ya wis, aku dikancani yo karo si Romi ning kene nunggoni kita, mbok menawa nganu aneh-aneh meneh. Iya Mas, tak temenin di sini, tenang aja Mas. Ayo, akhirnya di situ Mas Aris itu nyuruh si Romi ya buat ngerebus air, buat bikin kopi di situ, buat ngangetin badan mereka, karena waktu kan udah nunjukin jam 12 waktu itu ya, jam 12 lebih lah, udah dini hari. Akhirnya mereka di situ begadang melek. Mas Aris bilang ya paling enggak sampai jam 3 dini hari lah kita kayak gini, ya enggak apa-apa, nanti setelah subuh kita jalan lagi buat summit ke puncak. Hari mereka di situ kumpul di situ mereka ngobrol. Nah di situ Najib akhirnya ngebuka obrolan sama Mas Aris. Mas, aku arep ndongeng mbek jenengan kok ora penak ya. Ndongeng opo ya. Mas Najib itu mau ngobrol sama Mas Aris tapi kok nggak enak ya. Akhirnya Mas Aris ini ngobrol apa? Tinggal ngobrol aja. Akhirnya di situ Najib itu ngobrol sama Mas Aris tentang apa yang dia alami. Dari awal dia mendaki sampai ke pos 5 Mangkutoromo itu, dia itu mengalami hal-hal yang di luar nalar menurut si Mas Najib ini. Dia ceritakan semuanya sama Mas Aris. Ini loh Mas, bla bla bla, diceritakan dari awal berangkat sampai dia itu di pos 5. Dia itu mengalami hal yang di luar nalar yang memang sangat menyeramkan. Nah di situ Mas Aris itu di luar dugaan, dia malah tersenyum. Di situ dia tersenyum, nepuk-nepuk baunya Mas Najib. Mas, kowe iki piye to? Loh, piye Mas? Maksudnya tak bedekno. Ya, saya kasih tahu tapi kowe iki aja wedi, tapi kamu jangan takut. Nji Mas. Saya itu tidak takut, saya tenang, saya tidak takut. Akhirnya di situ Mas Aris bilang sama Najib, jenengan niku ada yang mengikuti. Loh, maksudnya Mas? Lebih tepatnya itu tidak mengikuti Mas,
tapi mendampingi. Jenengan itu, sebelumnya saya tanya dulu. Ini saya tanya ya, jenengan itu lahirnya hari apa? Lahirnya saya itu, di situ Mas Najib menjawab, dulu ibu saya itu pernah bilang, Mas, kalau saya itu lahir pada hari Kamis, tepatnya di malam Jumat Kliwon. Nah, toh di situ Mas Aris bilang, nah toh bener apa toh Mas? Nah, di situ Mas Najib nanya. Jadi weton jenengan itu malam Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon weton jenengan itu didampingi sama leluhur panjenengan. Maksudnya apa Mas? Kayak aku gak paham nih. Aku ngene-ngene gak paham. Piye paham ra Bon? Gak ngerti aku sing ngono-ngono. Mas Boni juga nggak tahu. Ya, nggak paham tentang dunia yang apa ya, yang spiritual. Akhirnya di situ Mas Aris tersenyum dan menjelaskan. Jadi Mas Najib itu wetonnya Jumat Kliwon. Kalau weton Jumat Kliwon itu memang kebanyakan itu didampingi sama arwahnya para leluhur panjenengan. Jadi Mas Najib ini didampingi, ada yang mendampingi yaitu arwah dari leluhurnya Mas Najib, dan itu entah siapa generasi keberapa, yang penting itu adalah arwah leluhurnya. Dan kenapa Mas Najib ini mengalami gangguan selama perjalanan dari awal dia mendaki sampai ke pos 5 Mangkutoromo? Karena semua penghuni yang ada di Gunung Arjuna via jalur Purwosari itu kurang suka dengan keberadaan khodam yang mendampingi Mas Najib tersebut, arwah leluhurnya tersebut. Secara khodam yang mendampingi Mas Najib, arwah leluhurnya tersebut, itu kan makhluk asing di gunung itu. Jadi makhluk-makhluk semua penghuni yang ada di Gunung Arjuna via Purwosari ini agak kurang suka. Makanya dia mencoba untuk berinteraksi dengan Mas Najib itu dengan cara menampakkan diri dan memberi semacam kode-kode. Jadi bukan sebenarnya menurut Mas Aris itu bukan mau menakut-nakuti, itu cuma mengasih kode, ngasih interaksi bahwasanya jangan dilanjutin kalau bisa ya. Mas Najib ini jangan dilanjutin karena ada yang mendampingi dan kami kurang suka, seperti itu kira-kira yang Mas Najib tuliskan itu di skripnya. Akhirnya di situ Mas Najib bilang sama Mas Aris, Mas, lah terus Mas, aku piye Mas iki, aku medun wae apa piye? Yo gak usah, menurut Mas Aris yo ora usah. Santai wae Mas, santai sik. Iki sementing dhewe nunggoni kita sik. Di sini kita nunggoni kita ben mari sik. Wis ning kono ben kita ki ora aneh-aneh meneh, ngenembe tak nganu jenengan. Wis tenang wae to, tenang. Akhirnya di situ Mas Najib ini agak lega ya setelah Mas Aris bilang seperti itu, karena Mas Najib kan percayalah sama Mas Aris kalau Mas Aris ini orang pinter gitu ya, wong pinter. Akhirnya setelah waktu itu nunjukin 2:30 dini hari, akhirnya Mas Aris ini bilang sama Mas Najib, Mas, kan ya Mas, iki tak kei banyu. Banyu apa Mas? Iki banyu. Nah di situ ada botol air mineral diberiin Mas Najib. Ini udah tak kasih doa Mas, insya Allah ndak ada apa-apa, aman nanti Mas Najib di sini sampai puncak sampai pulang lagi. Oh no Mas, ya selali jenengan moco sik ngene mocone, setelah itu baru diminum, insya Allah ndak ada apa-apa. Akhirnya Mas Najib di situ nurut, dia minum air itu, dan di situ keadaan kita juga sudah tenang ya. Setelah diminum mereka melanjutkan tidur. Tidak lupa Mas Najib ini sama Boni ya menyalakan alarmnya buat bangun jam 4:30. Singkat cerita 4:30 itu datang ya, dan mereka kebangun semuanya. Di situ mereka semuanya Mas Najib sama Boni itu melaksanakan sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah sama teman-teman yang lain juga di situ. Di situ kita udah bangun dan keadaannya udah agak seger ya, nggak sepucet semalam. Diminumin air putih juga sama Mas Boni. Setelah mereka di situ sarapan, mereka bikin nasi ya, mereka bikin nasi, terus mereka itu dadar ya, dadar itu dadar telur ya, dadar telur di situ pakai kecap, dikasih cabai enak kan, mereka sarapan. Setelah itu mereka jalan menuju
ke puncak ya. Mereka ngelewatin Jadipa, mereka ngelewatin Pelawangan. Setelah itu mereka akhirnya sampai di puncak. Di sana mereka menikmati semua keindahan yang ada di puncak. Mereka foto-foto ya. Nah, setelah puas berada di puncak, akhirnya mereka pulang ya. Mereka turun sampai di pos Mangkutoromo lagi, pos 5. Di situ mereka kemas-kemas tendanya. Setelah kemas-kemas mereka jalan pulang menuju ke pos perizinan yang pertama awal mereka mendaki. Di situ Mas Najib sama Mas Boni ini berterima kasih banget sama Mas Aris. Di situ mereka tuker-tukeran kontak ya, kayak WA, kayak Facebook, kayak Instagram, buat menjalin silaturahmi. Karena kebetulan juga Mas Aris ini nggak jauh ya, masih di sekitaran Jawa Timur juga, dari kota Lumajang. Hanya mereka di situ tuker-tukeran sosial media, tuker-tukeran kontak lah. Setelah selesai mereka pamit. Tidak lupa di situ Mas Najib, Mas Boni itu mengucapkan sangat terima kasih ya sama Mas Aris sudah membantu, sama Mas Romi juga, sama Mbak Gita juga di situ. Akhirnya mereka di situ sudah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari cerita yang dikirim oleh Mas Najib yang ada di Malang ini, kita bisa menangkap satu hal. Sebenarnya kalau kalau kayak weton kayak apa, nggak semua orang itu tahu. Bener nggak, Dam? Benar. Kamu tahu nggak weton? Kamu kan nggak, jarang anak sekarang ya. Tapi percaya nggak percaya, ini memang yang dialami oleh Mas Najib. Dan akhirnya setelah ini penuturan di ending dari skripnya itu, setelah pendakian itu Mas Najib lebih mendalami budaya Jawa di situ. Weton atau apa itu bukan untuk dipercaya. Menurut Mas Najib itu, kalau weton itu Mas, nanti tolong disampaikan di teman-teman di channelnya panjenengan itu, kalau weton itu bukan untuk dipercaya menurut Mas Najib, tapi itu hanya untuk rambu-rambu ya, hanya untuk rambu-rambu. Kalau kita wetonnya kita akan mengalami kejadian seperti ini, kita akan mendapatkan rezeki seperti ini, atau kita jodohnya seperti itu. Ini hanya rambu-rambu menurut Mas Najib ya. Jadi saya disuruh menyampaikan, tidak untuk dipercaya tapi untuk rambu-rambu. Tapi di situ Mas Najib memang lebih mendalami kebudayaan Jawa, nguri-nguri budaya ya, leluhurnya orang Jawa yang sebelumnya itu cuek bebek. Tapi di situ Mas Najib juga menuliskan, dan saya tidak kapok untuk naik gunung lagi. Wah, luar biasa ya, standing applause buat Mas Najib ya, karena dia nggak kapok meski mengalami ini pendakian awal loh. Kalau saya pun alhamdulillah dari dulu, saya awal dulu naik ke Gunung Ungaran ya, ke Gunung Ungaran lewat pos perizinan Mawar dulu ya, pos Mawar. Itu alhamdulillah saya awal mendaki dulu nggak pernah mengalami kejadian apa-apa. Dulu berdua juga sama teman saya namanya Nunu ya, Mas Nunu ini dari Banjarnegara. Mungkin teman-teman yang pendaki-pendaki Banjarnegara ini kenal dengan Mas Nunu ya, Mas Galuh Nugraha mungkin kenal. Saya udah lama nggak ketemu karena itu dulu teman akrab saya waktu kuliah, awal kuliah di Semarang saya teman. Kalau ada yang lihat video ini mohon maaf teman-teman, ini saya mau ngucapin salam buat Mas Nunu ya. Kontaknya juga saya udah nggak ada, Facebooknya nggak ada, dia seperti hantu ya, jadi susah banget buat dicari ya, daripada ngelebar-lebar kemana, udahin aja ya ceritanya. Jadi Mas Najib intinya dia nggak kapok naik gunung, dia lebih memahami pesannya, dia lebih memahami budaya Jawa untuk sebagai rambu-rambu ya, dan tetap kita selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang Mas Najib tuturkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini yang dikirim sama Mas Najib, sudah berkunjung ke channel ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah like, komen, dan sudah share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga akan menjadi amal berkah dan kebaikan buat teman-teman, baliknya itu lebih besar ya. Amin. Dan semoga kita semua selalu terlindungi dari segala mara bahaya, dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa pada cerita ataupun kisah-kisah selanjutnya. Saya Sukma Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.